Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahmadina dari jurusan Tadris Kimia, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri Batu Sangkar. Baiklah, untuk video kali ini saya akan membuat video praktikum tentang denaturasi protein, yang mana video ini bertujuan untuk memenuhi tugas praktikum biokimia. Denaturasi adalah suatu proses di mana protein atau asam nukleat kehilangan struktur tersier ataupun sekundernya dengan penerapan dari faktor eksternal, yaitu asam kuat, basa, dan garam. Sedangkan denaturasi protein adalah suatu protein yang merubah menjadi struktur yang acak namun tidak mengubah ikatan peptidanya dengan kondisi yang ekstrim seperti pemanasan dan kondisi asam. Nah, pada denaturasi protein ini ada 4 faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama yaitu pemanasan, yang kedua pH, yang ketiga yaitu bahan kimia, dan yang keempat yaitu bahan organik. Baiklah, untuk pelaksanaan praktikum kali ini saya menggunakan teknik pemanasan, yang mana panas dapat merusak ikatan hidrogen dan interaksi hidrofobik pada protein telur namun tidak merusak ikatan peptidanya. Nah, adapun alat dan bahan yang saya gunakan untuk praktikum denaturasi protein adalah yang pertama yaitu air, yang kedua telur ayam, yang ketiga wajan, dan yang keempat yaitu kompor gas. Adapun langkah pertamanya yaitu kita tuangkan air secukupnya. Kita masukkan telurnya ke dalam kuali yang berisi air yang kita panaskan. Proses pemanasan pada putih telur bertujuan untuk membuat protein pada putih telur akan terdenaturasi sehingga kemampuan mengikat air menurun. Nah, hal ini terjadi karena energi panas dapat memutuskan energi kovalen yang ada pada struktur alami protein, tetapi hal ini tidak bisa memutuskan ikatan kovalen yang berupa ikatan peptidanya. Putih telurnya sudah matang, maka kita akan saring dan kita letakkan ke dalam kipas. Pun perbedaan putih telur yang belum terdenaturasi dengan putih telur yang telah terdenaturasi yaitu putih telur yang belum terdenaturasi berwarna bening dan cair. Nah, sedangkan putih telur yang sudah terdenaturasi yaitu berwarna putih dan padat. Nah, kenapa hal ini terjadi? Yaitu karena protein yang terbuat dari asam amino di dalam putih telur ini terbentuk seperti lipatan yang panjang. Jadi, protein yang pada putih telur ini terdiri dari suatu jenis protein yang bernama albumin. Jika albumin berada pada temperatur yang sangat panas, maka terjadi denaturasi, di mana struktur dari protein akan berubah dan tidak bisa tersusun seperti semula. Nah, maka hal ini yang menyebabkan mengapa putih telur mengalami perubahan dari wujud cair menjadi wujud padat, dan mengalami perubahan dari warna bening menjadi warna putih. Denaturasi protein pada putih telur ini dapat dikatakan sebagai penurunan bentuk struktur karena terjadi pemutusan ikatan intramolekul dan gaya antar molekul pada gugus sulfitril dan gugus hidrofobik lainnya. Nah, pada perubahan telur menjadi bentuk padat setelah dipanaskan bukan pembekuan, namun sifat kimia dari struktur akibat denaturasi, struktur regular, dan koagulasi struktur fibros. Baiklah, itulah pelaksanaan praktikum denaturasi protein untuk pertemuan kali ini. Kalau ada salah dan kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.